Halo Fitness Mania, selamat datang kembali ke channel YouTube Coach Halim Chiang. Hari ini saya akan membahas tentang what makes us sick. Apa yang membuat kita sakit? Yuk kita langsung ke pembahasan inti. Ada 3 hal yang sebenarnya paling membuat kita sakit untuk manusia modern ini. Yaitu yang pertama defisiensi atau kekurangan, yang kedua adalah berlebih yang akhirnya menjadi toxicity. Yang ketiga adalah stres. Di sini mungkin yang paling orang mengerti adalah stres yang nanti akan saya bahas secara lebih detail satu persatu. Nah, saya akan membahas dulu tentang defisiensi atau kekurangan. Apa saja yang membuat orang sakit dalam hal kekurangan itu? Yang pertama adalah kekurangan gerak. Di zaman modern seperti hari ini, teknologi sudah banyak membantu kita, tetapi pada saat yang sama kita menjadi kurang aktif. Seperti yang kita ketahui, nenek moyang manusia hidup dengan berburu. Untuk bisa makan aja harus berburu, keluar, ya naik turun gunung, kemudian melintasi sungai dan lain sebagainya hanya untuk bisa makan. Tapi hari ini di zaman modern, kita hanya dengan memencet beberapa tombol di HP, makanan sudah bisa datang ke rumah kita. Jadi, faktor gerak sudah sangat berkurang bagi manusia modern. Solusinya adalah di olahraga, dan dalam hal ini tentunya saya menganjurkan untuk melakukan kegiatan olahraga pengencangan otot. Karena olahraga pengencangan otot cukup mengcover banyak elemen kesehatan tubuh kita. Dari faktor aerobiknya, dari faktor kekuatan jantungnya, dari faktor pembakaran gula sehingga menjaga sensitivitas sel terhadap insulin, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga memberikan modal bagi kita untuk bisa punya kekuatan dan massa otot agar kita bisa berpotensi meningkatkan harapan hidup kita menjadi lebih panjang dan lebih berkualitas. Kemudian defisiensi berikutnya adalah nutrisi dan hidrasi. Bersyukur hari ini kita hidup di zaman di mana air yang bersih cukup tersedia bagi kita semua. Mungkin di daerah-daerah pelosok ya atau di daerah yang masih kesulitan air bersih, itu menjadi tantangan. Tetapi secara umum, kualitas air semoga yang kita minum atau yang kita konsumsi sudah cukup baik. Nah, defisiensi di nutrisi ini juga bisa terjadi. Mengapa demikian? Karena misalnya tanaman-tanaman pertanian konon katanya dari sayur-sayuran, dari buah yang kita konsumsi hari ini, kandungan nutrisinya sudah jauh berkurang dibandingkan buah dan sayuran yang sama 50 atau bahkan 100 tahun yang lalu. Oleh karena itu, menjadi satu tantangan bagi kita untuk bisa mendapatkan kecukupan gizi dari makanan-makanan tersebut. Bersyukur bahwa sebenarnya berbagai makanan alami seperti dari daging, protein, ya, atau bahkan dari telur, atau bahkan dari sumber-sumber hewani sudah ternyata cukup menyediakan nutrisi bagi kita. Sementara nutrisi-nutrisi dari nabati bisa menjadi pendukung atau tambahan in case apabila kita kekurangan dari konsumsi hewaninya. Istirahat menjadi defisiensi yang cukup kronis untuk manusia modern. Ya, kita mungkin karena faktor pekerjaan, faktor teknologi, ya, sosial media dan lain sebagainya, kita biasanya malah cenderung kurang istirahat. Oleh karena itu, kita perlu sekali untuk menjaga atau oleh karena itu kita perlu make sure istirahat kita cukup, karena istirahat yang kurang ternyata dihubungkan dengan rendahnya sensitivitas sel terhadap insulin, sehingga lebih rentan atau lebih mudah membuat kita insulin resistance. Kurangnya istirahat juga mudah meningkatkan risiko kita terserang depresi. Jadi, beberapa hal di sini defisiensi yang bisa kita coba perbaiki. Tetapi defisiensi ini yang sebenarnya membuat kita sakit. Kalau kita perbaiki, kita akan menjadi lebih sehat.
Berikutnya adalah defisiensi di komponen alam. Beberapa komponen alam di sini, sinar matahari, kedekatan dengan alam, flora dan fauna, pohon, tanaman, ya, dengan mungkin binatang, ya. Kemudian juga dengan tanah, ada isu yang cukup besar tentang bagaimana sebenarnya kita dengan telapak kaki kita menginjak tanah, bukan di aspal, bukan di semen, ya, tetapi di tanah, atau dengan rumput, atau di pasir, di pantai, ternyata memberikan kita electrical charge yang cukup baik, yang membuat darah kita ternyata bisa lebih alkalin. Contoh juga sinar matahari. Hari ini propaganda untuk menjelekkan sinar matahari cukup tinggi. Makanya mungkin produk-produk seperti tabir surya dan lain sebagainya memiliki tingkat SPF yang tinggi, sangat laku karena mungkin juga dipromosikannya kulit putih sebagai lambang kecantikan. Padahal kecantikan itu bukan milik warna kulit tertentu. Kemudian juga oksigen yang bersih. Untuk masyarakat atau fitness mania yang tinggal di daerah pedesaan, pegunungan, atau bahkan dekat pantai, udara bersih menjadi salah satu hal yang mudah didapat. Tetapi bagi yang tinggal di perkotaan besar, atau di kota-kota besar, atau di kota-kota yang banyak kendaraan dan polusinya yang dekat daerah industri, maka oksigen bersih menjadi salah satu tantangan. Oleh karena itu, mencukupi komponen alam atau kontak manusia kita sebagai makhluk alam dengan alam itu sendiri akan membantu kita untuk mencegah defisiensi ini. Karena tampaknya defisiensi ini sudah cukup meningkat. Kadang kita memiliki masalah kesehatan di sini, kita pikir penyebabnya atau biang keladinya ada di hal-hal tertentu. Tetapi sebenarnya hanya karena kita kurang selaras dengan alam dan kurang selaras dengan apa yang seharusnya kita asupi ke dalam tubuh kita. Sekarang yang berlebih atau di toksisitas. Tentunya dalam hal ini yang pertama adalah makanan. Makanan seperti apa? Dari kalorinya yang berlebih, dari mungkin proses foodnya, dan bahkan menurut beberapa aliran diet, makanan-makanan nabati pun memiliki faktor toksisitas. Kenapa? Ada plant toxins atau racun makanan, terutama dalam tanaman, yang sebenarnya sebagai mekanisme membela diri bagi tanaman yang sebenarnya kan tidak mobile, ya, mereka statis di media tanamnya sehingga tidak bisa melarikan diri, sehingga perlu mengembangkan sistem mekanisme pembelaan diri agar siapapun yang memangsanya atau memakannya juga mengalami kerugian. Katanya ada seperti itu, ya. Jadi bahkan dari misalnya plant toxins itu sendiri, kemudian juga mungkin pestisida, GMO, dan kalori dari makanan, bahkan teknologi proses makanan yang demikian saking canggihnya sampai membuat makanan itu menjadi komponen yang lebih toksik bagi tubuh manusia. Jadi beberapa hal tersebut perlu kita coba evaluasi di dalam pola makan kita, berapa banyak yang masih masuk ke dalam tubuh kita dan pelan-pelan kita bersihkan atau kurangi atau bahkan hindari. Kemudian ada lagi berlebih akan heavy metals, ya. Heavy metals dalam hal ini bisa dalam berbagai produk-produk medikasi, ya, bahkan bisa juga dalam hal polusi yang ada di udara. Termasuk persistent pollutants dalam media-media misalnya baik udara maupun air yang ada yang mungkin secara tidak langsung kita konsumsi. Termasuk di sini mungkin juga termasuknya pestisida yang kurang bersih, ya, apabila ada dalam makanan kita. Kemudian ada opportunistic juga. Apa itu opportunistic toxicities? Toksisitas yang sebenarnya tidak berbahaya apabila kita memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Dia hanya akan menyerang apabila kekebalan tubuh kita menurun. Jadi sifatnya mengintai dan menunggu. Apa saja itu? Seperti kuman-kuman penyakit, ya, bakteri, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak siap dengan
kekebalan tubuh yang bagus, maka kuman-kuman tersebut akan menyerang dan menimbulkan gejala masalah bagi kita. Ada lagi yang sifatnya toksisitas di energetics. Apa itu toksisitas energetics? Toksisitas energetics adalah toksisitas akan hal-hal yang menyedot energi kita tanpa kita sadari. Hal seperti apa? Ada yang mengatakan radiasi dari komputer, radiasi dari HP, radiasi dari microwave, radiasi dari pemancar telekomunikasi, dan lain sebagainya. Memang harus kita akui, beberapa puluh tahun yang lalu, berbagai jenis radiasi ini belum ada. Dan hari ini sudah semakin marak karena kebutuhan teknologi dan komunikasi. Kita mungkin perlu mengevaluasi hal tersebut. Sebenarnya mengenai long term studies-nya belum ditemukan juga, ya. Tetapi kita bisa untuk berasumsi bahwa ternyata ada beberapa komponen di situ, ya, yang dimana generasi-generasi sebelumnya belum pernah terpapar dan kita hari ini sudah terpapar, mau tidak mau mungkin membuat kita memiliki status kesehatan sebagai satu generasi, ya, secara umum memiliki status kesehatan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kemudian ada lagi psychological emotional toxicities, ya, misalnya mungkin hal-hal seperti berkumpul dengan lingkungan yang toksik. Orang-orang yang kita anggap sebagai teman, ya, ternyata memiliki niat yang buruk, kebiasaan yang buruk, pola pikir yang buruk, mindset yang buruk, kebiasaan hidup yang buruk, di mana kita berkumpul dengan mereka dengan demikian sering dan lama dan banyak, sehingga akhirnya kita juga ikut tertarik ke dalam mindset, pola pikir, dan pola hidup seperti itu juga. Ya, jadi itu juga mungkin bisa dievaluasi dan bisa dibersihkan. Kemudian ada lagi spiritual toxicities. Dalam hal ini adalah mungkin berkembangnya rasa kita menjadi lebih superior dari orang lain, lebih mulia dan lebih baik, sehingga kemanapun kita berada, kita cenderung menjudging orang lain dan menggunakan pembenaran diri bahwa orang ini telah menyakiti saya, maka saya berhak marah. Mungkin di sanalah yang dinamakan spiritual toxicity, bahwa saya ini orang yang baik loh, kenapa saya disakiti? Sehingga tidak menerima dan akhirnya muncul rasa dendam dan lain sebagainya yang membuat kita juga ikut toksik. Nah, kalau kita memperbaiki toksisitas ini, kita kurangi toxicity agar tidak berlebih, atau bahkan kita netralisir, atau bahkan kalau bagus kita buat sampai 0, defisiensi kita perbaiki, maka hopefully kesehatan kita sudah akan meningkat jauh lebih banyak lagi. Bahkan di sini misalnya psychological dan spiritual itu juga saya tambahkan sedikit, ya. Bisa jadi adalah berita-berita yang kita konsumsikan setiap hari, ya. Kita melihat mungkin ada pemberitaan di televisi atau di mana tentang kriminalitas, tentang kasus-kasus yang ada di masyarakat yang membuat kita akhirnya mungkin menjadi yang namanya kebal, ya. Kita sudah seperti mati rasa dengan kekejaman-kekejaman yang ada. Berhati-hati di sana, ya, karena keseringan kita mengkonsumsi berita-berita seperti itu. Next adalah tentang stres. Bagaimana kita mengatasi stres ini agar kita menjadi lebih sehat. Ada dua hal utama yang saya akan coba bahas di sini. Memang bukan semuanya, saya juga bukan guru spiritual, sehingga saya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan lecture seperti itu. Tetapi ini anggaplah sebagai pengingat kepada kita semua, di beberapa saat kita bengong, termenung, dan lain sebagainya, agar kita mengingat beberapa hal. Oh, saya misalnya sering menangkap diri saya berpikir seperti ini, sehingga tanpa sebab sesuatu saya kok merasa nggak enak hati, saya merasa stres, saya merasa marah, dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena mungkin saya banyak berpikir ke masa lalu, yang membuat saya selalu diliputi atau hanya berpikir beberapa hal di masa lalu yang kurang menyenangkan, yang membuat saya merasa bersalah, yang membuat saya merasa menyesal, yang membuat saya merasa kesel, marah, dan takut, dan lain sebagainya. Atau bahkan pikiran saya terlalu warawiri ke masa depan, di mana di masa depan itu
diliputi oleh ketidakpastian sehingga saya menjadi takut, saya menjadi khawatir, saya menjadi was-was. Masa depan yang tidak menentu yang membuat saya merasa, aduh nggak enak banget sih. Dan karena kelamaan saya menghabiskan waktu berpikir akan masa lalu dan masa depan, masa kini saya terkuras. Banyak waktu tersita untuk hanya berpikir ke masa depan dan masa lalu yang tidak penting, sehingga saya lupa untuk memanfaatkan masa kini sebaik-baiknya untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Dan saat saya sudah tiba di masa depan itu, saya bisa melihat ke belakang, di mana present moment ini menjadi kemarinnya dari masa depan. Saya bisa melihat ke belakang dan tidak banyak lagi materi-materi yang membuat saya untuk merasa kesel dan marah dan bersalah lagi. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi satu modal pemikiran teman-teman atau fitness mania supaya next time setiap kali kita sedang menangkap diri kita bengong, ya, menangkap diri kita berpikir yang aneh-aneh dan macam-macam, catch yourself dan kembalilah ke masa kini. Sudah tidak ada gunanya saya berpikir tentang masa lalu, tidak ada gunanya saya berpikir tentang masa depan, saya fokus kepada keadaan sekarang. Seperti yang sering Mas Adirai sampaikan, di sini bagaimana caranya kembali ke masa kini, yaitu kembali kepada nafas kita. Karena ternyata pikiran kita yang loncat dari masa sekarang, ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan lagi, itu semua ternyata dia hanya bisa dibawa ke masa kini dengan kita memperhatikan nafas kita. Karena saat ini kita bernafas, maka saat ini juga memperhatikan gerak nafas kita membawa kita ke present moment. Dan yang kedua, ya, tentang memanage stres adalah tentang biasanya kita memiliki refleks. Pikiran yang muncul langsung menentukan perasaan di hati kita. Ya, seolah-olah tidak pernah ada jeda di sini. Ya, apa yang kita pikirin ternyata tidak harus menjadi apa yang kita rasakan, gitu, atau mempengaruhi apa yang kita rasakan. Kebanyakan dari kita gara-gara berpikir dan pikirannya itu ya tidak menguatkan hati, melemahkan hati, makanya membuat perasaan hati kita menjadi lemah, jadi kesel, marah, takut, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ada kesinambungan. Nah, bayangkan kalau kita sudah kembali ke present moment, kemudian kita bilang, halo diri sendiri, halo Halim, kamu punya opsi loh, kamu punya pilihan, bahwa apa yang kamu pikirkan, kalau ternyata ini melemahkan hatimu, tidak perlu kamu biarkan untuk mempengaruhi mood atau perasaan hati. Gitu. Ternyata ada di sini. Kita bisa mengatakan kamu punya opsi agar pikiran itu tidak selalu harus menjadi perasaan, ya. Hati-hati dengan refleks ini. Kita terlalu sering, terlalu mahir, pikiran langsung menentukan perasaan. Pikiran langsung menentukan perasaan. Sehingga kita perlu melatihnya sebagai solusi. Pikiran kita, ini pikirannya kurang bagus nih, kok bikin hati saya nggak enak ya? Ya udah, saya punya opsi kok. Saya nggak harus merasa gimana-gimana tentang pikiran negatif ini. Bahkan pikiran negatif ini karena saya bawa ke present moment, pikiran negatifnya jadi hilang. Karena biasanya adalah berhubungan dengan masa lalu maupun masa depan. Nah, fitness mania bayangkan, 3 hal ini yang membuat kita mostly menjadi sakit. Ya, dan apa yang kita rasakan, kita pikir hanya makanan yang bikin kita sakit, gitu ya. Sementara banyak sekali hal-hal di sini yang belum kita mungkin buat sebagai checklist. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal-hal ini yang membuat kita sakit, ya, maka kita sudah bisa mencoba memperbaikinya. Defisiensi, kurang gerak diperbaiki, kurang nutrisi dan hidrasi diperbaiki juga. Mungkin bisa dengan tambahan sedikit suplementasi kalau memang perlu, ya. Istirahat yang cukup, kemudian komponen alam ditingkatkan, sekali-sekali berpikirnya nggak cuman istirahat di rumah, mager, ya, dengan exposure pada HP lagi, lalu dengan AC tapi nyaman, tapi dengan mungkin
wewangian buatan, dan lain sebagainya, menumpuk dengan misalnya, aduh saya udah capek tapi belum bisa tidur, saya nenggak lagi medikasi obat tidur, dan lain sebagainya, atau misalnya pengencer darah, dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat kita ternyata cenderung mengatasnamakan istirahat, cenderung malah menambahkan lagi toksisitas ya. Coba kita perbaiki satu persatu. Dan dalam prosesnya, mungkin kita akan merasa bahwa, wah ini saya kalau misalnya badan saya yang udah selama ini terbiasa di sini, tiba-tiba saya hentikan, maka saya bisa sakau nih. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa Fitness Mania tonton episode sebelumnya tentang mengatasi toksisitas atau tentang bagaimana kita melakukan detox ya. Jadi harapannya ketiga hal ini apabila kita sadari, maka kita memiliki modal untuk mengambil keputusan, memberdayakan diri kita, mana bagian yang perlu saya improve. Maka di situ, hopefully kesehatan Fitness Mania bisa lebih meningkat lagi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di episode berikutnya.